Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini, seperti biasa saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Langit mendung menggantung ketika mobil kijang tua itu berhenti di depan gerbang besi berkarat yang menjulang tinggi. Di balik gerbang itu, berdiri bangunan pesantren yang tampak tua dan suram, dikelilingi tembok tinggi berlumut. Zahra menatapnya dari balik kaca mobil, matanya tajam namun penuh amarah yang ditahan. Di sampingnya, ayahnya diam membatu, sementara ibunya terus-menerus memegang tasbih dengan jemari yang gemetar. Ini tempat yang bisa bikin kamu berubah, Zah, ucap sang ayah tanpa menoleh. Zahra hanya mengangguk singkat. Tidak ada gunanya melawan kali ini. Protesnya berminggu-minggu lalu hanya membuat ia dianggap anak pembangkang. Di sekolah lamanya, ia berselisih dengan guru agama karena mempertanyakan tafsir tertentu yang baginya terdengar menyimpang. Itu cukup jadi alasan orang tuanya untuk mencapnya durhaka. Gerbang terbuka perlahan, disambut oleh seorang lelaki kurus dengan baju koko longgar dan mata sayu. Ia memperkenalkan diri sebagai Ustaz Salman. Tidak ada senyum di wajahnya, hanya sorot mata datar yang membuat bulu kuduk Zahra sedikit berdiri. Sang ayah menyerahkan map dokumen dan beberapa amplop tanpa banyak bicara. Setelah salam perpisahan singkat, mobil pun pergi, meninggalkan Zahra berdiri sendiri di depan pesantren yang mulai terasa seperti jeruji tak kasat mata. Asrama putri berada di bagian belakang komplek. Jalan menuju ke sana berupa gang sempit yang dibatasi pagar bambu tua dan pepohonan lebat. Zahra membawa sendiri koper kecilnya. Ustadz Salman tidak membantunya, hanya menunjuk jalan dan menghilang begitu saja. Di depan asrama, seorang santriwati muda muncul dengan langkah ragu. Perawakannya kecil, wajahnya pucat, dan matanya tampak selalu waspada. "Aku Siti, kita sekamar," ucapnya lirih, lalu langsung berbalik, mengajak Zahra masuk ke kamar yang hanya berisi 2 kasur tipis di lantai dan 1 lemari kayu reot. Zahra mengedarkan pandangan ke dalam kamar. Bau lembab menyambut, bercampur dengan aroma menyan yang samar. Tidak ada poster, tidak ada buku, semua tampak kosong dan sunyi. Seolah hidup di sini telah dikikis oleh aturan yang terlalu keras. Malam, jam 9 lampu mati. "Subuh, bangun sebelum azan," kata Siti sambil duduk di sudut kasurnya. "Tapi, jangan salat dulu sebelum Kiai bangun." Zahra menoleh cepat. "Maksudmu?" Siti hanya menunduk. "Pokoknya, jangan salat dulu sebelum beliau bangun." Zahra ingin bertanya lebih lanjut, tapi tatapan Siti seolah memperingatkan agar tidak membahas lebih jauh. Ia memutuskan untuk menyimpan rasa penasaran itu. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup dalam dunia lain. Kegiatan dimulai sejak fajar, menyingsing, namun tidak ada yang benar-benar dimulai sampai sang kiai keluar dari biliknya. Para santri duduk diam di aula, menunduk, menunggu aba-aba. Tidak ada tadarus spontan, tidak ada saling menyapa dengan riang. Semua berjalan seperti mesin yang menunggu diperintah. Zahra mencoba mengikuti, tapi setiap hari pertanyaannya bertambah. Mengapa tidak ada pengajian terbuka? Mengapa santri-santri tidak diperbolehkan membawa buku selain yang disediakan pesantren? Dan mengapa semua kitab pelajaran disalin ulang dengan tulisan tangan di lembaran kertas coklat tua? Ia juga memperhatikan para santri. Wajah mereka rata-rata pucat. Sebagian seperti baru saja sembuh dari sakit panjang. Saat berbincang, mereka hanya menjawab seperlunya. Tidak ada tawa di antara mereka. Bahkan ketika makan, suasananya seperti sedang berkabung. Pada malam kedua, Zahra terbangun karena suara isakan pelan dari sudut kamar. Ia membuka mata dan melihat Siti duduk bersila di depan lemari, memeluk sesuatu. Sesuatu itu seperti boneka kecil dari kain lusuh, ditusuk jarum-jarum kecil di seluruh tubuhnya. Zahra bangkit, menghampiri. "Siti, kamu ngapain?" Siti buru-buru menyembunyikan boneka itu. Ini cuma benda kenangan. "Maaf." Zahra tahu itu bukan sekadar kenangan. Tapi sekali lagi, Siti menutup diri. Dan Zahra tak ingin membuat keributan. Belum saatnya. Ia harus tahu lebih banyak sebelum peci. Pada hari kelima, Zahra diam-diam berkeliling di waktu senggang. Ia menemukan sudut-sudut pesantren yang tidak pernah dilewati siapapun lorong. Sempit menuju dapur lama yang sudah tak terpakai, sumur tua yang ditutup kayu dan diberi tanda larangan, serta ruang kelas yang jendelanya dipaku dari luar. Di salah satu kelas kosong,
ia menemukan coretan di balik papan tulis. Coretan itu berbunyi, "Jangan percaya siapapun, bahkan dirimu sendiri bisa dikendalikan." Saat ia membaca itu, suara langkah kaki terdengar dari luar. Zahra buru-buru keluar dan berpura-pura sedang mencari kamar mandi. Malamnya, ia mulai mencatat semua keanehan di buku kecil yang disembunyikan di bawah kasur. Ia mencatat bahwa waktu di pesantren seperti berhenti. Tidak ada jam dinding, tidak ada kalender. Semua bergantung pada suara lonceng tua yang berbunyi dari menara kecil. Tapi Zahra merasa lonceng itu tak pernah berbunyi di waktu yang konsisten. Siti makin hari makin pendiam. Bahkan sempat beberapa kali tidak bangun subuh. Ketika Zahra mencoba membangunkannya, ia hanya bergumam seperti orang mengigau. Kalimat-kalimat tak jelas, tapi salah satunya tertangkap telinga Zahra. "Jangan bangunin Kiai." Nanti dia tahu. Zahra mulai sadar. Tempat ini bukan sekadar pesantren biasa. Ini bukan tempat mencari ilmu, tapi tempat menyembunyikan sesuatu. Apapun itu, ia belum tahu. Tapi firasatnya berkata, ia harus tetap sadar, tetap kritis, dan jangan pernah ikut arus. Di malam ke-7, ia menulis satu kalimat di bukunya. "Aku bukan santriwati biasa. Aku datang ke sini bukan untuk tunduk, tapi untuk mencari kebenaran yang mereka sembunyikan." Dan Zahra bersumpah, mulai malam itu, ia membuka satu persatu tabir gelap pesantren ini. Malam itu, Zahra kembali terbangun, bukan karena suara, tapi karena hawa yang terasa berat dan pengap, seperti dinding kamar semakin mendekat. Jam tangannya menunjukkan jam 2:15. Ia duduk perlahan dan melirik ke arah Siti yang tampak gelisah. Dalam tidurnya, di luar, angin malam merayap membawa aroma tanah basah dan kayu terbakar. Zahra menyingkap tirai kecil di jendela, mengamati halaman belakang pesantren yang gelap tanpa penerangan. Ia ingin salat tahajud, seperti kebiasaannya sejak kecil. Tapi suara Siti tempo hari terngiang kembali di telinganya. "Jangan salat dulu sebelum Kiai bangun." Kalimat yang absurd, tapi tak satupun santri lain tampaknya berani melanggarnya. Ia mengambil air wudhu diam-diam, kemudian menggelar sajadah di pojok kamar. Sebelum mengangkat takbir, ia ragu, di mana arah kiblat? Tidak ada penanda di kamar ini, dan Zahra tidak ingat melihat tanda arah kiblat di tempat wudhu atau musala. Ia mengira kiblat berada ke arah barat laut seperti umumnya di Jawa, tapi di dinding musala, arah kiblat ditandai ke arah timur laut. Zahra mengger niat. Itu tidak masuk akal. Ia pernah belajar fikih dan orientasi arah kiblat dengan kompas. Ia tahu arah itu keliru. Namun ketika ia menanyakan hal ini ke salah satu ustazah, usai subuh, jawabannya justru membuat Zahra makin heran. "Jangan pertanyakan. Arah kiblat di sini sudah ditentukan lewat petunjuk Kiai," kata ustazah itu tanpa nada berdiskusi. "Kalau salah, bagaimana bisa salat diterima kalau arah kiblatnya keliru?" Sang ustazah hanya tersenyum aneh. "Tugasmu bukan menyoal, tugasmu patuh." Kata-kata itu menusuk telinga Zahra seperti cambuk. Ia menyimpan rasa kesalnya, tapi hatinya mulai diliputi tanda tanya yang membesar setiap hari. Suatu siang, Zahra berani mendekati seorang santri senior bernama Nisa. Dari awal, Nisa terlihat berbeda. Ia bukan tipe yang suka membungkuk setiap kali Ustadz lewat. Wajahnya keras, suaranya tegas, dan matanya tajam. "Apa kamu gak pernah merasa aneh dengan aturan-aturan di sini?" tanya Zahra sambil duduk di pinggir sumur tua yang tertutup papan kayu. Nisa menghela napas. "Pernah, tapi lama-lama semua orang memilih diam." "Kamu tahu soal arah kiblat di musala itu?" Nisa menatap Zahra dalam-dalam. Tahu, arah itu salah. Tapi siapa yang berani protes? Pernah ada yang coba salat diam-diam menghadap arah sebenarnya. Besoknya, dia nggak kelihatan lagi. Katanya pulang, tapi keluarganya bilang nggak pernah sampai rumah. Zahra tercekat. "Itu serius?" Nisa mengangguk perlahan. "Yang kamu lihat di sini cuma permukaan. Di dalamnya, kita cuma bidak. Yang nggak ikut aturan akan hilang. Entah kemana." Zahra ingin bertanya lebih jauh, tapi lonceng tua berdentang. Itu pertanda waktu zuhur. Nisa berdiri dan berbisik. "Kalau kamu masih ingin hidup, jangan tanya terlalu banyak." Keesokan paginya, Zahra bangun lebih awal. Ia menunggu Nisa di tempat wudhu, tapi tidak ada. Saat pelajaran dimulai, Zahra menoleh ke sekeliling. Tempat duduk Nisa kosong. Hingga sore, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Saat waktu istirahat, ia mencoba bertanya ke santri lain. Jawaban mereka sama.
Nisa sudah pulang. Tapi ketika Zahra minta nomor telepon atau alamat rumahnya, semua hanya menggeleng. Tidak ada yang tahu. Bahkan ustazah yang biasanya cerewet hanya menjawab singkat. Nisa sudah selesai menimba ilmu. Istilah itu terdengar janggal. Seperti sandiwara, di mana siapapun yang menolak naskah akan dihapus dari panggung. Beberapa malam kemudian, Zahra mencoba eksperimen kecil. Ia bangun pukul 3 dini hari dan menyiapkan sajadah. Namun kali ini, ia menghadap arah yang diyakininya benar, berdasarkan letak matahari saat sore dan arah bayangan. Ia mengangkat takbir. Perlahan, berusaha menjaga khusyuk meski detak jantungnya berdebar kencang. Belum genap rakaat pertama, sebuah suara berat bergema di kepalanya. Kau berani menentang arah yang telah ditetapkan? Zahra tersentak, tapi tak ada siapapun di kamar. Siti masih terlelap. Ia melanjutkan salat dengan tubuh gemetar. Setelah salam, udara di kamar berubah dingin. Angin seolah muncul dari dinding. Suara-suara lirih terdengar, seperti bisikan dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Tiba-tiba, sajadahnya terbakar. Ujungnya hanya sekejap, lalu padam sendiri. Zahra menatapnya dalam diam. Tidak ada api, tapi bekas hangus itu nyata. Ia tidak menjerit, tidak panik, hanya duduk, mencerna semuanya. Keesokan harinya, wajah Zahra tampak lebih tenang. Ia sadar, tempat ini menyimpan kekuatan gaib yang lebih besar dari sekadar manipulasi aturan. Ada semacam kekuatan gelap yang menjaga sistem agar tidak diganggu. Dan Nisa mungkin sudah menjadi korban kekuatan itu. Di kelas, Zahra mulai mengamati lebih seksama. Ia mencatat gerakan para ustaz, memperhatikan jam-jam di mana lonceng berbunyi, dan menandai siapa saja yang terlihat seperti berada dalam pengaruh sesuatu. Ia mencium aroma menyan yang sesekali menyusup ke kelas, biasanya sesaat sebelum ustaz datang. Satu hal yang ia sadari, semakin taat seseorang pada aturan sesat itu, semakin kosong mata mereka, seolah ruhnya sudah tidak lagi di sana. Zahra bertekad, ia tidak akan membiarkan pikirannya dikendalikan. Ia akan mencari tahu lebih dalam, apa sebenarnya yang membuat semua orang tunduk, dan kemana sebenarnya para santri yang pulang itu pergi. Di penghujung bab, Zahra menulis kembali di bukunya, larangan, bukan sekadar aturan. Di tempat ini, larangan adalah jebakan, dan aku baru saja melewatinya. Udara malam menebal dengan hawa lembab, ketika lonceng tua berdentang 3 kali tanda, waktu istirahat malam telah tiba. Zahra pura-pura tidur lebih awal malam itu. Tubuhnya menyelimuti buku kecil yang terselip di balik mukena, sementara telinganya siaga menangkap setiap suara. Sejak Nisa hilang, Zahra jadi lebih waspada. Ia mencatat pola-pola aneh yang muncul setiap malam Selasa dan Kamis, di mana sebagian santri keluar kamar diam-diam. Mereka melangkah perlahan seperti terhipnotis, mata kosong dan tak bersuara. Tujuan mereka selalu sama, sumur tua di belakang. Asrama yang sejak awal diberi tanda larangan, malam ini Zahra memutuskan mengikuti mereka. Sekitar pukul 11 malam, suara pintu kayu kamar sebelah berderit pelan. Zahra langsung bangkit. Ia melangkah pelan, menahan napas, lalu membuka pintu. 2 santri berjalan beberapa meter di depan, mengenakan mukena tipis. Tangan mereka menggenggam benda-benda kecil yang tak jelas dari kejauhan. Zahra menapaki jalanan tanah berkerikil menuju halaman belakang. Lampu-lampu sudah padam sejak pukul 9. Hanya remang cahaya bulan yang menuntunnya. Ia bersembunyi di balik rumpun pisang ketika melihat 6 santri berkumpul mengitari sumur. Wajah mereka tertunduk, mulut mereka komat kamit, tapi tak terdengar suara doa atau ayat yang dikenalnya. Seorang santri mengangkat boneka kecil dari kain putih, lalu melemparkannya ke dalam sumur. Santri lain mengikuti satu persatu, masing-masing melemparkan benda pribadi, foto keluarga, buku harian, bahkan pakaian dalam yang dililit benang hitam. Zahra membeku di balik dedaunan. Semua gerakan itu dilakukan dalam diam, tapi aura kelam menyelubungi mereka. Mata mereka kosong, tubuh mereka seperti wayang yang digerakkan tali tak kasat mata setelah semua benda dilempar. Salah satu santri yang Zahra kenali sebagai Rahmi, santri pendiam dari kamar ujung, melangkah maju ke tepi sumur. Ia membungkuk dalam, lalu membisikkan sesuatu ke arah lubang gelap di bawahnya. Beberapa detik kemudian, tubuhnya bergidik, lalu ia mundur seperti orang yang baru sadar dari tidur panjang. Tak lama setelah itu, para santri kembali ke kamar masing-masing. Langkah mereka tertata,
Namun tatapan mereka tetap kosong. Zahra menunggu hingga tempat itu benar-benar sepi, lalu berjalan mendekati sumur. Papan kayu penutupnya telah dilepas. Dari dalam sumur tak terdengar suara air, hanya gema sunyi dan aroma logam yang menyengat. Ia mengintip ke dalam, gelap pekat, tak tampak dasar. Tapi ia yakin sumur itu bukan sekadar tempat membuang benda. Malam itu Zahra sulit tidur. Pikirannya berputar, mencoba memahami apa yang baru saja disaksikan. Apa maksud dari ritual itu? Mengapa harus benda pribadi? Apa yang mereka bisikan? Ketika akhirnya ia tertidur, mimpi aneh datang menerkam. Ia berada di tepi sumur, namun kali ini suasananya lebih gelap. Kabut menggulung, menyelimuti seluruh area pesantren. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari dalam sumur. Zahra menoleh, dan perlahan kepalanya menunduk melihat ke bawah. Di dasar sumur tampak puluhan santri terikat dengan tali hitam. Wajah-wajah mereka pucat, mulut mereka terbuka seperti ingin berteriak, namun tak bersuara. Di antara mereka, Zahra melihat Nisa. Matanya menatap Zahra langsung, seolah memohon pertolongan. Seketika, tangan-tangan dari dasar sumur menjulur ke atas, mencoba meraih Zahra. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Salah satu tangan berhasil menyentuh kakinya, dingin dan lembab seperti kulit mayat. Zahra menendangnya panik, dan ia terbangun. Tubuhnya basah oleh keringat, nafasnya terengah. Namun ada satu hal yang membuat jantungnya hampir berhenti. Kedua telapak kakinya basah, seolah benar-benar menginjak air dingin. Zahra segera menyalakan senter kecil yang ia sembunyikan di bawah bantal. Ia memeriksa sekeliling. Tidak ada air tumpah, tapi lantai tempatnya berdiri benar-benar lembab. Apakah ia berjalan saat tidur? Atau apakah itu bukan mimpi? Kisru. Harinya, Zahra menelusuri halaman belakang setelah pengajian pagi. Ia kembali ke sumur yang tadi malam menjadi pusat ritual. Papan kayunya sudah terpasang lagi. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di sisi sumur, ia menemukan sisa-sisa benang hitam tercecer. Ia memungutnya, benang kasar, berbau anyir, dan terasa hangat di telapak tangan, seolah baru saja digunakan. Zahra menyimpan potongan benang itu dalam bukunya. Ia yakin sumur itu adalah pusat dari sesuatu yang besar. Kemungkinan besar praktik ilmu hitam. Benda-benda pribadi itu bukan hanya simbol penyerahan, tapi mungkin bagian dari kontrak atau pemanggilan kekuatan tak terlihat. Dan mimpi itu bukan sekadar mimpi. Hari-hari berikutnya, Zahra memperhatikan perubahan para santri yang mengikuti ritual. Mereka terlihat lebih pendiam dari sebelumnya. Beberapa bahkan mulai menunjukkan luka-luka kecil di pergelangan tangan seperti bekas goresan. Ketika ditanya, mereka hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Sudah biasa." Zahra tahu ada harga yang dibayar dalam ritual itu, dan semua yang mengikutinya sedikit demi sedikit kehilangan bagian dari diri mereka. Malam berikutnya, Zahra menulis dalam bukunya, sumur itu bukan tempat membuang benda, tapi tempat menyerahkan jiwa. Mereka yang melemparkan kenangan perlahan melupakan siapa mereka sebenarnya. Dan aku harus bertahan sebelum semuanya ikut lenyap. Pagi itu, Zahra sengaja meninggalkan kelas tafsir lebih awal. Ia berpura-pura sakit perut, lalu menyelinap menuju bangunan tua di sisi timur kompleks pesantren, musala lama yang kini jarang digunakan. Tempat itu sudah tidak difungsikan sejak gedung baru dibangun 2 tahun lalu. Katanya karena kurang layak. Tapi Zahra selalu merasa ada alasan lain yang tak diungkapkan. Langit mendung menggantung ketika ia membuka pintu. Musala tua yang berderit pelan. Aroma debu dan kayu lapuk segera menyergap hidungnya. Karpet yang menggulung di sudut ruangan tampak usang. Dan cat di dinding mulai mengelupas. Namun ada sesuatu yang membuatnya betah berdiri di situ. Ketenangan yang ganjil, seperti suara dunia. Luar disenyapkan seluruhnya. Zahra berjalan ke arah belakang musala, menuju sebuah pintu kecil yang setengah tersembunyi di balik rak kitab tua. Ia menemukannya 2 hari sebelumnya ketika mengendap-endap mencari ruang privat untuk membaca. Pintu itu hanya setinggi pundaknya dan terkunci dengan gembok karatan. Tapi pagi ini, gembok itu telah terbuka, entah oleh siapa. Dengan hati-hati, Zahra mendorong daun pintu. Bunyi decitnya tajam, namun tak ada yang datang menyelidik. Ruangan itu gelap, sempit, dan lembab. Sebuah jendela kecil di atas plafon menyorot cahaya ke arah tumpukan peti kayu dan rak berdebu di antara tumpukan kitab. Usang, Zahra menemukan satu benda yang menarik perhatiannya.
sebuah kitab bersampul kulit hitam pekat, tanpa judul. Ia mengangkatnya perlahan. Ketika jari-jarinya menyentuh permukaannya, terasa seperti menyentuh sesuatu yang hidup. Getaran halus menjalar ke lengan, tapi Zahra menahan rasa takutnya. Ia membuka halaman pertama. Tulisan tangan halus beraksara Jawa kuno memenuhi halaman demi halaman. Di sela-sela aksara itu, tergambar simbol-simbol aneh, semacam raja dan diagram tubuh manusia dengan garis-garis melingkar dari kepala ke dada. Semakin ia membaca, semakin dadanya sesak. Kitab itu bukan kitab, bukan pula kitab ilmu hikmah seperti yang pernah ia lihat. Ini berisi mantra-mantra berbahasa kuno dengan laku tirakat yang menyeramkan, menyimpan kuku jenazah, mandi darah ayam cemani, dan menuliskan nama seseorang di atas kulit kijang untuk pengikatan ruh. Di tengah kitab itu, Zahra menemukan daftar nama. Sebagian sudah ia kenali, santri-santri yang hilang, termasuk Nisa. Di bawah nama-nama itu, tercantum tanggal, waktu, dan kata pangrukti dalam beberapa budaya Jawa. Berarti persembahan. Zahra merasa mual. Ia membalik halaman lebih cepat, sampai sebuah nama membuat jari-jarinya berhenti. Zahra binti Abdullah ditetapkan malam Jumat Kliwon bulan ini. Matanya membelalak, tangan gemetar. Ia ingin segera keluar dari tempat itu. Namun sebelum sempat menutup kitab itu, suara langkah kaki mendekat. Zahra cepat-cepat memadamkan senter kecil dari sakunya dan menyembunyikan diri di balik rak. Pintu terbuka kasar. Saina, lampu senter menyorot ke dalam ruangan. Lalu terdengar suara laki-laki. Pelan namun dingin. Sudah kubilang, tempat ini tidak untuk kalian para perempuan usil. Zahra mengenali suara itu Ustadz Rifai, salah satu ustaz muda yang terkenal sangat dekat dengan Kiai. Penampilannya bersih, suaranya lembut, tapi mata pria itu selalu tampak mengintai, seperti serigala yang menunggu celah. Langkahnya memasuki ruangan, menyapu dengan senter. Ia berhenti di depan rak tempat Zahra bersembunyi. "Aku tahu kau di sini," bisiknya. Zahra tak bergerak. Napasnya ditahan dalam-dalam, tapi bayangan tubuhnya sudah terlihat di lantai oleh cahaya senter. Ustadz Rifai meraih lengan Zahra kasar dan menyeretnya keluar dari tempat persembunyian. Kitab yang disembunyikannya jatuh ke lantai, terbuka di halaman nama-nama tumbal. Pandangan ustaz itu berubah, dingin, menyeringai. "Kau sudah membaca terlalu jauh. Apa maksud semua ini?" Zahra memberanikan diri bersuara, walau tubuhnya gemetar. "Apa benar kalian mempersembahkan?" Ustadz Rifai mendekatkan wajahnya. Napasnya hangat dan bau tembakau. "Ada hal-hal yang tidak akan bisa kau pahami, Zahra. Dunia ini tidak sesederhana hitam dan putih. Kiai sedang menyelamatkan banyak jiwa dengan menukar sebagian yang tak penting. Menius, bukan tumbal," ucap Zahra lantang. "Kau tak berhak menilai siapa yang penting dan tidak." Wajah ustadz itu menegang. Ia menampar Zahra keras hingga gadis itu terjatuh ke lantai. Darah merembes dari sudut bibirnya. Tapi mata Zahra tetap menatap lurus, tak gentar. "Aku bisa buat kau hilang seperti yang lain," bisik Ustadz Rifai. "Tapi Kiai bilang kau harus disiapkan. Jadi, untuk sekarang, diamlah." Ia mengangkat kitab itu dan menyelipkannya ke dalam jubahnya. Sebelum pergi, ia menatap Zahra sekali lagi. "Jangan pernah kembali ke sini." Lalu ia menghilang dalam gelap. Zahra kembali ke asrama dengan langkah limbung. Pipinya masih perih, tapi pikirannya lebih sakit. Kitab itu adalah bukti, bukan kecurigaan atau firasat. Ia melihat sendiri nama-nama korban, dan dirinya termasuk di antaranya. Ia menatap keluar jendela kamar, ke arah-arah sumur di kejauhan. Ada garis tak kasat mata yang menghubungkan semua ini. Ritual di sumur, aturan-aturan aneh, hilangnya para santri, dan kitab terkutuk itu. Semuanya bukan kebetulan. Malam itu, ia menulis satu kalimat di buku catatannya, dengan tangan bergetar. "Kalau aku akan menjadi tumbal selanjutnya, aku harus jadi yang terakhir." Malam itu, angin berembus kencang dari arah bukit. Daun-daun jati berjatuhan menimpa atap asrama perempuan, menimbulkan bunyi gesekan yang membuat bulu kuduk meremang. Zahra duduk sendirian di ranjangnya. Ia belum tidur sejak peristiwa di musala. Tua, bekas tamparan Ustaz Rifai sudah memudar, tapi bekas di dalam dirinya belum sembuh. Ia merasa seperti diawasi, seperti ada sesuatu yang mengikuti setiap geraknya sejak ia menemukan kitab itu. Pukul 1 dini hari, ketika semua santri sudah tertidur,
dan malam mencapai keheningan paling kelam. Zahra mendengar suara lirih dari luar jendela kamarnya. Suara itu bukan angin, bukan ranting, bukan binatang. Suara itu menangis. Zahra perlahan bangkit. Ia melongok keluar jendela. Halaman asrama gelap, tapi ada sesuatu yang berdiri tak jauh dari sumur tua. Sesosok perempuan berjubah putih, berdiri dengan kepala tertunduk. Rambut panjangnya menjuntai menutupi wajah. Dari tubuhnya menguar aura kesedihan yang menyelimuti malam, seperti kabut. Zahra menutup matanya sejenak, berharap sosok itu hanya bayangan. Tapi ketika ia buka kembali, sosok itu telah berdiri tepat di depan jendela, hanya dipisahkan oleh kaca. Zahra terhentak mundur, tapi sosok itu tak bergerak, hanya menatapnya dalam diam. Dan untuk sesaat, Zahra merasa itu bukan ancaman. Lalu, tiba-tiba, tubuhnya kaku, napasnya tercekik, dunia berputar, gelap. Ketika ia sadar, matahari belum muncul. Ia mendapati dirinya sudah terbaring di musala baru, dikelilingi 3 ustadz dan beberapa santri senior. Ustadz Rifai berdiri di dekat pintu dengan tangan menyilang, wajahnya masam. "Kau kerasukan," kata salah satu ustadz. "Kau berteriak-teriak semalam, menjerit seperti orang kesurupan. Kau menyebut-nyebut nama Murni." Zahra terdiam. Nama itu asing, tapi ada rasa familiar yang aneh menelusup. "Siapa Murni?" tanya salah satu santri. Zahra menggeleng, tapi pikirannya dipenuhi kilasan bayangan wajah pucat, mata sayu, bibir berdarah. Dalam mimpinya, ia mendengar suara yang sama seperti tadi malam. "Tolong aku, tolong bebaskan kami." Kejadian itu, Zahra mulai sering diganggu. Setiap malam, ia bermimpi masuk ke lorong sempit penuh air. Ia merangkak dalam kegelapan, diikuti suara-suara lirih yang memanggil namanya. Di sela mimpi itu, sosok perempuan berjubah putih muncul berulang kali. Kadang berdiri di sumur, kadang duduk di pojok kamar, kadang berdiri di atas tempat tidur Zahra, menatapnya dari balik rambut yang menutupi wajah. Suatu malam, ketika mimpi itu kembali datang, Zahra akhirnya bisa berbicara. "Siapa kamu?" tanyanya dalam mimpi. Perempuan itu mengangkat wajahnya. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi ada sorot kepedihan dalam tatapannya. "Aku Murni. Dulu aku santri di sini. Kiai menjanjikan surga, tapi yang kudapat hanya sumur dan belenggu." Zahra menelan ludah. Mimpi itu terasa terlalu nyata. "Terlalu dalam. Apa yang dia lakukan padamu? Kami dijadikan tumbal, tapi aku menolak. Ruhku dikurung. Aku belum bebas." Zahra terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia mendapati kuku-kuku tangannya dipenuhi tanah. Di lantai kamarnya ada jejak lumpur, seperti baru keluar dari tempat basah. Padahal ia tak pernah keluar malam itu. Di siang hari, Zahra mulai dianggap aneh. Santri-santri menjauh, menghindar, berbisik-bisik. Ada yang mengatakan ia kerasukan setan. Ada yang bilang ia sedang kena azab karena terlalu banyak bertanya. Bahkan beberapa pengurus mulai menyarankan agar ia dikirim pulang santri seperti. "Kamu hanya akan membawa fitnah," kata Bunyai Ketus suatu siang. "Belajar saja yang khusyuk, jangan mengusik ketenangan pesantren ini." Tapi Zahra tidak menyerah. Ia merasa Murni bukan makhluk jahat, melainkan korban. Dan jika ia bisa bicara, berarti masih ada celah untuk membantu. Malam berikutnya, Zahra melakukan hal nekat. Ia kembali ke sumur, membawa sajadah dan sebotol air wudhu. Ia duduk bersila di pinggir sumur dan memejamkan mata, membaca surat Yasin dengan suara pelan. Angin mendadak berhenti. Suara jangkrik lenyap. Lalu, bayangan Murni muncul dari dasar sumur, perlahan naik ke permukaan. Tapi kali ini, sosoknya lebih tenang. Ia tak menangis, ia tak ketakutan. Ia menunjuk ke arah selatan pesantren. Ada tempat, musala kedua, di bawah tanah. Di sanalah kekuatannya disimpan. Hancurkan kitab induk, api. Hanya itu yang bisa membakar ilmu mereka. Zahra mengangguk pelan. "Kalau aku lakukan, apakah kamu dan yang lain bisa bebas?" Murni menatapnya, lalu tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, wajah arwah itu tampak damai. Tapi sebelum sosok itu menghilang, suara berat terdengar dari balik pepohonan. "Kau sedang bicara dengan siapa?" Zahra menoleh cepat. Ustaz Rifai berdiri beberapa meter darinya, menatap dengan mata menyala marah. Wajahnya lebih menyeramkan dari biasanya. Zahra berdiri, menahan ketakutan. "Aku tahu semuanya sekarang," katanya lantang. Tapi Ustaz Rifai
mendekat dengan langkah pelan. Kalau kau pikir bisa menghentikan apa yang sudah diwariskan sejak 3 generasi, kau salah besar. Kalau harus jadi gila agar bisa menyelamatkan mereka, aku terima, jawab Zahra. Tapi aku tidak akan diam. Ustadz Rifai tertawa kecil. Kita lihat siapa yang lebih kuat, Zahra. Pagi harinya, kabar Zahra kerasukan kembali menyebar. Kali ini ia dilarang keluar asrama selama seminggu, dilarang ikut kegiatan, dan dikurung di kamarnya. Tapi dalam hati, Zahra tahu ia tidak sendirian lagi. Murni dan mungkin arwah-arwah lainnya sudah mempercayainya sebagai harapan terakhir. Dan Zahra bersumpah ia tidak akan berhenti sampai semuanya terbongkar. Pesantren itu sunyi ketika malam jatuh. Jam dinding di lorong asrama berdetak lambat, seakan tahu ada sesuatu yang akan terjadi malam itu. Zahra duduk di pinggir tempat tidurnya, menatap pintu kamar yang setengah terbuka. Napasnya pendek-pendek, di tangannya tergenggam kunci kecil yang berhasil ia curi dari balik laci meja pengurus saat jam istirahat siang tadi. Kunci itu memiliki gantungan tua dari Kuningan, dengan tulisan Arab yang sebagian terhapus. Ruang dalam. Ruang itu terletak di ujung bangunan utama. Pintunya selalu terkunci dan dijaga. Tidak ada santri yang boleh masuk. Bahkan, sebagian besar tidak tahu persis apa isi di dalamnya. Tapi, sejak bisikan Murni, Zahra tahu. Di sanalah rahasia kiai disembunyikan. Tengah malam, ketika penjaga mulai lengah dan suara pengajian malam telah usai, Zahra menyelinap keluar. Ia menyusuri lorong-lorong gelap dengan jantung berdebar kencang. Langkah kakinya hampir tak bersuara, tapi keringat dingin membasahi punggungnya. Pintu ruang dalam tampak seperti pintu tua biasa. Tapi, begitu tangannya menyentuh kenop, hawa dingin menyergap dari dalam celah-celah kayu. Zahra memasukkan kunci. Sekali putar, klik pintu berderit pelan saat ia dorong. Bau anyir langsung menyergap bau amis yang bercampur dengan dupa dan tanah basah. Ruangan itu gelap gulita. Ia menghidupkan senter kecil dari sakunya. Cahaya redupnya menyorot lantai batu dan dinding-dinding kusam yang dipenuhi ukiran aneh. Simbol-simbol asing terpahat di sekeliling ruangan. Langkah pertamanya menggema. Di tengah ruangan, ia melihat sebuah meja altar terbuat dari batu hitam. Di atasnya tergeletak potongan kain putih yang penuh noda darah kecoklatan. Di sebilannya, ada mangkuk tembaga berisi rambut-rambut manusia, gigi, dan tulang kecil yang sudah mengering. Zahra menahan mual. Ia melangkah lebih dalam. Di dinding kanan ruangan, tergantung beberapa lukisan yang membuat bulu kuduknya meremang. Lukisan tubuh manusia, namun wajahnya dihapus. Di tempat wajah seharusnya, hanya ada ruang kosong seperti liang hitam yang menghisap. Di bawahnya, tertulis huruf Jawa kuno yang samar. Zahra hanya bisa mengenali satu kata, penghapusan. Langkahnya terhenti saat ia melihat tumpukan kitab di pojok ruangan. Ia berlutut, membuka satu persatu. Semuanya berisi mantra-mantra dan kutukan dalam bahasa Jawa halus, dengan catatan-catatan tangan yang membicarakan pemindahan roh, persembahan, dan kekuatan dalam kegelapan. Salah satu halaman terakhir bahkan mencantumkan jadwal waktu tertentu, dengan tanda silang pada beberapa nama. Salah satunya, Murni. Zahra membeku. Ini bukan sekadar penyimpangan, ini pemujaan. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari luar pintu. Zahra cepat-cepat mematikan senter dan merapat ke dinding. Jantungnya berdegup semakin cepat. Suara kunci diputar. Pintu terbuka. Cahaya obor masuk, menyorot altar dan kain berdarah dari celah bayangan. Zahra melihat sosok tinggi besar Ustadz Rifai memasuki ruangan, diikuti oleh seseorang yang lebih tua kiai. Altar ini harus dibersihkan. Upacara selanjutnya akan segera datang, ujar kiai dengan suara rendah, dingin seperti air sumur. Santri baru itu semakin merepotkan, balas Ustadz Rifai. Kalau dia masih mencoba masuk ke tempat ini, kita belum saatnya mengorbankannya. Tapi dia bisa kita pakai untuk sesuatu yang lebih besar. Zahra menutup mulutnya erat. Kakinya mulai gemetar. Ia mundur perlahan, mencari jalan keluar. Namun tanpa sengaja menyenggol mangkuk tembaga di lantai. Suara dentang kecil terdengar. Siapa di sana? Zahra berlari. Pintu masih terbuka dan ia menerobos keluar secepat mungkin. Suara langkah kaki mengejarnya, tapi lorong gelap membuat mereka kesulitan melihat. Kejar dia, cepat! Teriak Ustadz Rifai. Zahra membelok ke arah sayap kiri bangunan.
Ia tahu tempat itu lebih sepi, tapi saat hendak menuruni tangga, kakinya terantuk batu. Ia jatuh terguling, dan sebelum kepalanya menghantam lantai, tangan seseorang menariknya ke sudut gelap. "Diam!" Zahra nyaris berteriak, tapi suara itu membuatnya terdiam. "Ini aku, Siti." Mata Zahra membelalak. Siti, teman sekamarnya yang selama ini pendiam dan tampak selalu menunduk, kini memegang tangannya dengan wajah serius. "Aku sudah curiga sejak lama," bisik Siti. "Kau bukan satu-satunya yang merasa ada yang tak beres di sini." Zahra masih sulit bernapas. "Kau ruangan itu?" Siti mengangguk. "Aku pernah ditugaskan membersihkan dekat situ. Aku dengar suara-suara aneh dari dalam. Aku coba bilang ke Bu Nyai, tapi setelah itu aku dibentak dan diancam dikirim ke rumah sakit jiwa." "Kenapa kau bantu aku sekarang?" tanya Zahra pelan. "Aku lihat kau berbeda. Kau tidak takut?" "Murni juga pernah muncul di mimpiku. Tapi aku terlalu takut." Zahra menggenggam tangan Siti. "Kita tidak boleh diam di ruangan itu." "Ada kitab, nama-nama korban, mantra-mantra. Ini bukan lagi pesantren. Ini sarang pemujaan." Siti menelan ludah. "Kita harus hancurkan semuanya. Tapi hati-hati, mereka tidak akan tinggal diam." Dari keyohan, suara langkah kaki masih terdengar, menyusuri lorong. Zahra dan Siti bersembunyi dalam kegelapan. Malam itu, keduanya tahu satu hal. Mereka tidak bisa kembali jadi santri biasa. Tidak setelah melihat wajah sebenarnya dari tempat yang selama ini mengaku suci. Mereka hanya punya satu pilihan, melawan atau dikorbankan. Langit malam itu terang oleh cahaya purnama yang menggantung sempurna di atas langit pesantren. Angin bertiup aneh dingin menusuk, namun membawa aroma dupa dan darah kering. Zahra tak sadarkan diri ketika para lelaki berjubah putih menyeret tubuhnya melewati lorong belakang pesantren menuju sumur tua di hutan kecil di belakang kompleks. Kedua tangannya terikat kain merah, mulutnya dilakban, dan kepalanya terkulai di sekitar sumur. Puluhan santri berdiri membentuk lingkaran. Wajah mereka kosong, mata mereka kosong, seolah tidak sadar di mana mereka berada. Di tengah lingkaran itu, Kiai berdiri dengan tongkat hitam bersimbah kain putih, bercorak merah. Suaranya bergema ketika ia mulai membaca mantra dan suara itu tak seperti suara manusia lagi. Serak, dalam, seperti berasal dari sesuatu yang jauh, lebih tua dan kelam. Zahra tersadar perlahan. Pandangannya kabur, tapi ia bisa melihat siluet-siluet aneh yang bergerak di sekelilingnya. Bayangan tinggi kurus, dengan wajah tanpa mata, tangan-tangan dari tanah, dan sumur itu sumur yang kini tampak lebih seperti mulut menganga, siap menelan. "Zahra," bisik suara lembut di telinganya. Suara itu tak asing. "Kau adalah pengorbanan terakhir. Setelahmu, tak ada lagi yang bisa menghentikan kami." "Itu," suara Kiai. Ia melangkah mendekat, mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Para pengikutnya serempak duduk bersila, kepala menunduk, membacakan kalimat-kalimat aneh yang membuat udara bergetar. Tanah di sekitar sumur mulai retak, dan cahaya kemerahan muncul dari dasar sumur, berdenyut seperti jantung yang baru bangkit dari kematian. Tapi saat tongkat itu hampir menyentuh dahi Zahra, suara jeritan menggema dari balik pohon seseorang, melempar batu besar ke arah kepala Kiai, membuatnya terhuyung. "Itu Siti, lepaskan dia!" teriaknya. Beberapa santri mendadak tersentak, seperti baru bangun dari mimpi panjang. Mereka menoleh bingung, tapi Kiai hanya menertawakan. "Anak bodoh. Kau pikir bisa melawan kehendak yang lebih tua dari dunia ini?" Zahra menggeliat. Tangannya mulai hangat. Tiba-tiba, dari dalam dirinya, ia merasakan kehadiran lain. Bukan dari dunia ini, bukan pula dari kegelapan, tapi dari roh-roh yang pernah berbisik padanya, roh santri-santri yang jadi korban. "Murni," bisik Zahra. "Bantu aku. Sekarang." Angin berputar cepat. Api dari obor berkibar liar, dan dari arah sumur muncul kabut putih yang semakin pekat. Satu persatu, sosok-sosok samar muncul berwajah pucat. Sebagian berdarah, sebagian seperti mayat yang tak sempurna. Tapi malam menyala terang, mereka berdiri di belakang Zahra. Di antara mereka, Zahra mengenali wajah-wajah yang pernah menghantuinya. Tapi kali ini mereka tidak menyeramkan. Mereka melindunginya. "Darah kami telah kau curi," bisik Murni, berdiri tepat di depan Kiai. "Tapi kau tak bisa memenjarakan jiwa kami selamanya." Kiai terdiam, matanya melebar.
Tongkat di tangannya mulai bergetar. Zahra merasa tali di tangannya mulai lepas sendiri, seolah roh-roh itu membantunya membebaskan diri. "Tidak!" Kiai berteriak. Ia mencoba melantunkan mantra baru, tapi suaranya tercekat. Ustadz Rifai berlari ke arahnya untuk membantu. Namun salah satu roh seorang santri laki-laki dengan wajah hangus menerkamnya. Tubuh Rifai terseret ke arah sumur, dan dalam hitungan detik, ia lenyap masuk ke dalam lubang itu. Siti menarik Zahra menjauh dari lingkaran. "Ayo, kita harus bakar kitabnya. Itu sumber kekuatannya." Zahra mengangguk. Di tengah kekacauan, ia mengingat tempat altar dan kitab-kitab yang dulu ia temukan. Tapi tak mungkin kembali ke sana sekarang. Ia menoleh ke arah Kiai yang mulai terdorong ke tepi sumur oleh puluhan roh yang muncul dari segala arah. Ia mencoba melawan, tapi tongkatnya patah. Dan wajahnya kini berubah tak lagi seperti wajah manusia. Matanya hitam penuh, lidahnya menjulur, panjang, dan kulitnya bersisik seperti ular. "Aku akan kembali. Kalian akan menyesal." Erangnya, sebelum akhirnya ditarik oleh ratusan tangan roh ke dalam sumur, suara jeritannya menggema, diikuti oleh ledakan cahaya merah dari dasar sumur. Tanah berguncang. Para santri yang tersisa berjatuhan tak sadarkan diri. Siti dan Zahra berpegangan erat agar tidak terlempar. Ketika semuanya berhenti, yang tersisa hanyalah keheningan. Sumur itu kini tertutup sendiri, seperti tidak pernah terbuka. Tidak ada bekas ritual. Tidak ada darah. Tidak ada obor. Pararopan perlahan memudar. Satu persatu menatap Zahra dengan senyum samar, lalu lenyap dalam kabut yang kembali turun dari langit. Zahra terduduk, napasnya tersengal. Siti memeluknya dari belakang. "Kita hidup," bisik Siti, suaranya serak. Zahra menatap langit, purnama masih menggantung. Tapi malam itu, cahayanya terasa lebih hangat, lebih benar dan jauh dari tipu daya. Tapi ia tahu, perjuangannya belum selesai. Kitab-kitab itu masih ada, jejak kekuatan itu masih tersisa. Dan meskipun Kiai telah ditelan oleh kekuatan yang ia panggil sendiri, masih ada yang harus dilakukan untuk membersihkan tempat ini sepenuhnya. Namun malam itu, Zahra telah menang. Bukan karena kekuatan besar, tapi karena tekad dan keberanian, dan karena ia tidak sendiri. Pesantren itu kini tampak seperti dunia yang berbeda, seakan waktu dan ruang berhenti berputar. Tanah yang dulunya kokoh dan rapi kini retak, seolah kesal dengan apa yang telah terjadi. Pohon-pohon besar di sekitar asrama mulai layu dan runtuh, mengeluarkan asap hitam yang meliuk ke lenggat. Semua itu terjadi begitu cepat, seakan ada kekuatan besar yang membangkitkan amarah alam itu sendiri. Zahra terduduk di tengah reruntuhan, terluka parah. Darah mengalir dari luka di pelipisnya, dan tubuhnya terasa terhimpit oleh beban yang tak terbayangkan. Di sekelilingnya, asap mengepul tebal, membuat udara semakin berat untuk dihirup. Suara gemuruh dan teriakan santri yang panik terdengar dari kejauhan. Beberapa tampak berlari keluar dari area pesantren, sementara yang lain terjatuh, pingsan, atau bahkan berlari dengan tatapan kosong. Di antara kekacauan itu, Zahra memandang. Tubuh Kiai yang tergeletak tak bergerak di dekat sumur. Wajahnya yang penuh kebencian kini tertutup debu. Kekuatan yang selama ini ia jaga dengan susah payah kini runtuh seketika. Dan Zahra tahu inilah akibat dari ritual yang gagal. Ritual yang mengikat nyawa banyak orang. Sumur itu yang dulu menjadi sumber kekuatan gelap kini hanya menyisakan kekosongan. Meskipun kadang-kadang kabut putih tipis masih muncul, melayang-layang seperti bayangan yang belum benar-benar hilang. "Zahra!" Suara Siti terdengar dari belakangnya, hampir tertelan oleh teriakan kebingungan dari para santri yang tersisa. "Kau masih hidup?" Zahra mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa sangat berat. Ia melihat Siti berlari menghampirinya, wajahnya penuh kecemasan. Dengan susah payah, Siti membantu Zahra berdiri, meskipun langkah Zahra terhuyung-huyung. "Apa yang terjadi? Kenapa semua ini?" Siti bertanya. Suaranya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. "Kiai, kenapa semua ini bisa terjadi?" Zahra menatap Siti. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Ritual itu gagal. Kiai telah mengikat dirinya dengan kekuatan gelap untuk menguasai pesantren ini selama 30 tahun. Tapi aku menghentikannya. Siti terdiam, terkejut dengan penjelasan Zahra. Ia memegang pundak Zahra erat-erat. "Tapi ini sudah terlalu jauh, pesantren ini. Sudah kiamat." Zahra menggenggam tangan Siti. "Kita harus keluar, Siti. Kitab itu, kita harus menghancurkannya." Dengan susah payah,
Keduanya berjalan menjauh dari pusat kehancuran, melintasi reruntuhan bangunan yang mulai runtuh satu persatu. Ada bau terbakar di udara. Kebakaran besar melanda bagian belakang pesantren, memakan kayu dan bahan bangunan yang kering. Siti menggandeng Zahra yang hampir terjatuh baru Siha keluar. Di luar pesantren, mereka melihat beberapa santri yang selamat mulai berlarian. Wajah mereka pucat, tampak bingung dan ketakutan. Ada yang memegang tas, ada yang membawa pakaian, ada pula yang hanya berlari tanpa arah. Mereka berlari menuju gerbang pesantren yang terbuka lebar, seolah ada kekuatan yang membiarkan mereka pergi. Begitu sampai di luar, Zahra terhenti, merasakan sesuatu yang aneh. Wajahnya mengeras. Di balik rasa sakit yang ia rasakan, ada sebuah perasaan yang tidak bisa ia abaikan. Kekuatan itu kekuatan yang dipanggil oleh Kiai. Masih ada, masih mengendap, menunggu untuk bangkit kembali. Zahra, kita harus segera pergi. Ini sudah terlalu berbahaya, Siti berkata, menarik Zahra lebih jauh. Namun Zahra tetap berdiri, menatap kembali pesantren yang terbakar. Kitab sesat yang dibawa, Zahra tergeletak di tangannya, masih terkunci rapat. Meskipun Kiai telah dihancurkan dan ritual itu gagal, perasaan Zahra mengatakan bahwa semua ini belum berakhir. Kekuatan gelap yang dipanggil Kiai tidak akan lenyap begitu saja. Itu akan menunggu untuk kembali, mencari jalan untuk bangkit kembali. Sesuatu yang lebih besar dari apa yang pernah mereka bayangkan. Aku tahu, Siti, tapi kita tidak bisa lari. Begitu saja, kekuatan ini, Belam, mati. Belum sepenuhnya mati. Siti mengalihkan pandangannya ke arah pesantren yang kini hampir sepenuhnya terbakar habis. Apa maksudmu? Zahra mengangkat kitab itu, melihat simbol-simbol yang tertulis di halaman terakhir. Aku harus hancurkan kitab ini, Siti. Ini satu-satunya cara untuk memastikan semuanya berakhir. Namun, ketika mereka hendak melangkah lebih jauh, suara keras menggema dari dalam reruntuhan. Meskipun pesantren itu telah hancur, sebuah kekuatan baru muncul, sesuatu yang tidak bisa dipahami. Meskipun Kiai telah jatuh, ada sesuatu yang belum selesai. Zahra merasakan tubuhnya kembali tegang. Wajahnya berubah serius, dan ia menatap Siti dengan mata penuh tekad. Kita harus kembali. Kekuatan ini tidak akan berhenti, tidak akan pernah berhenti. Mereka berdua menatap pesantren yang hancur. Namun dalam hati Zahra, ada satu kesimpulan yang pasti. Meskipun Kiai telah mati, meskipun segala sesuatunya telah runtuh, dunia ini belum siap menghadapi akhir dari apa yang telah mereka mulai. Ayo, kita pergi, kata Zahra akhirnya. Meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan, ia tahu, meskipun pesantren ini telah tutup secara misterius, kekuatan gelap itu masih ada. Dan kapanpun ia bangkit kembali, Zahra harus siap menghadapi apa yang masih tersisa dengan langkah berat. Zahra dan Siti berlari menjauh dari pesantren itu, membawa kitab sesat yang tetap menjadi ancaman. Meskipun dunia mereka sudah berubah, namun satu hal yang Zahra ketahui pasti, perang ini belum selesai. Dan kekuatan gelap itu, seperti Kiai yang telah mati, akan kembali suatu saat nanti.